Oke, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu nih secara virtual dalam sesi display peminatan aktuaria dalam rangkaian kegiatan PDM 2020. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reri Nanda Munazat dari Ilmu Aktuaria 2018 akan memandu jalannya kegiatan display peminatan aktuaria ini selama kurang lebih 45 menit ke depan. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin makasih banyak buat para adik-adik Departemen Matematika 2020, para penjelajah samudra yang masih sangat semangat nih dan sudah meluangkan waktunya untuk bisa menonton tayangan display peminatan aktuaria ini. Nah, di display peminatan ini kita udah kedatangan narasumber yang keren-keren banget nih. Nah, ada 2 orang narasumber yang keduanya udah keren dan berpengalaman dalam bidang akademik maupun non-akademik nih. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri kedua narasumbernya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Kak Kevin Gunawan dari Aktuaria 2017. Halo Kak Kevin. Ya, halo. Halo. Halo Reri. Apa kabar Kak Kevin? Baik, baik. Oke, baik Reri, ya. apa kabar Reri? Alhamdulillah baik Kak Kevin. Oke, ini Kak Kevin dari Aktuaria 2017. Nah, selanjutnya ada juga Kak Muhammad Adrian Firmansyah, juga dari Ilmu Aktuaria 2017. Halo Kak Adrian. Halo Reri. Oke, udah masuk ya suaranya ya. Oke, udah siap ya kedua narasumber buat ngasih materi hari ini? Oke. Oke. Nah, silakan para panitia untuk bisa share screen terlebih dahulu PowerPoint-nya. Oke, saya akan menjelaskan juga mengenai rangkaian kegiatan hari ini. Jadi yang pertama ada opening dulu. Yang kedua akan dilanjutkan dengan kegiatan utama kita, yaitu display peminatan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan selanjutnya diakhiri dengan sesi penutupan. Oke, jadi pada hari ini kita akan membicarakan kira-kira seperti apa sih perkuliahan di ilmu aktuaria dan juga peluang apa aja sih yang ada dan terbuka bagi mahasiswa ilmu aktuaria. Tapi juga peluang ini nggak hanya terbuka bagi mahasiswa dari ilmu aktuaria aja nih, tapi juga terbuka khususnya buat anak-anak dari Departemen Matematika, terutama dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Nah, jadi perlu banget nih teman-teman semuanya untuk menyimak kegiatan ini, pemaparan dari para pemateri kita sampai selesai. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kak Adrian dan Kak Kevin untuk memaparkan materinya hari ini. Silakan. Halo semuanya, saya Adrian dari Ilmu Aktuaria 2017. Dan saya dan teman saya Kevin dari Ilmu Aktuaria 2017 pada hari ini akan menjelaskan tentang apa aja sih yang akan kalian pelajari selama kalian menjadi mahasiswa Prodi Ilmu Aktuaria. Next slide. Oke, next. Nah, jadi biasanya memang mahasiswa matematika, Departemen Matematika UI ya, kita biasanya kuliah sebenarnya 7-8 semester, normally ya. Nah, di semester 1 mungkin kita akan belajar hal-hal dasar ya. Jadi seperti agama, bahasa Inggris, kimia dasar, algoritma pemrograman itu mungkin sistematika berpikir untuk melakukan programming ya di Alprok itu dipelajari gitu. Terus ada kalkulus 1, ini masih dasar semua sih. LTB kalau sekarang mungkin logika dan himpunan ya. Kemudian ada ALIN. Ya. Kemudian ini semua masih hal dasar sampai semester 2 juga masih hal dasar. Ada PKT, fisika dasar, metode numerik, dan ini masih sama ya dengan prodi matematika, prodi statistik sama masih.
Ada metode numerik. Metode numerik ini juga mempelajari bagaimana kita mencari solusi numerik ya dari permasalahan-permasalahan yang susah dilakukan untuk secara analitik gitu. Kemudian ada kalkulus 2, mungkin lanjutan dari kalkulus 1, ada aljabar linier, ada statistika matematika 1. Nah, statistika matematika 1 ini sudah mulai masuk ke ranah ke aktuaria ya. Jadi memang ini masih matkul dasar di semester Statmat 1 ini jadi masih dipelajari juga oleh mahasiswa matematika dan statistik. Nah, statistika matematika 1 ini belajar apa sih? Dia belajar dasar-dasar mengenai pemodelan secara statistik gitu sebenarnya dia. Secara simpelnya kayak gitu ya. Teman kalau mungkin secara detailnya agak repot juga ya. Panjang ya statistik matematika. Kemudian semester 3 kita udah mulai kalkulus lanjut. Kalau di matematika mungkin ada MD3 ya. Cuman mungkin kita nggak sedalam itu. Jadi di MD3 tuh ada Red Fourier, kalau di kita itu nggak ada. Cuman kalau kita mungkin kalkulus selanjutnya tuh seperti seperti MD3, matematika dasar 3 digabung dengan kalkulus vektor. Sedikit-sedikit gitu, seperti kulit-kulitnya. Karena kita juga sebenarnya nanti di semester atas juga nggak pakai kalkulus lanjut gitu sih. Kemudian analisis 1. Nah, analisis 1 juga masih dasar ya. Semua masih dapat analisis. Terus ada model linier. Model linier ini apa? Model linier ini mulai memodelkan secara regresi gitu ya. Jadi regresi sederhana itu dipelajari di model linier. Bagaimana cara kita memodelkan yang baik gitu ya. Terus bagaimana step-stepnya untuk mendapat model terbaik secara linier kayak gitu sih. Terus ada Statmat 2 atau Statistika Matematika 2 ya. Ini lanjutan dari Statmat 1 ya. Nah, ini juga sangat terpakai nanti di semester-semester atas gitu. Statmat 2. Statmat 2 kontingensi jiwa 1. Kontingensi jiwa 1 juga mempelajari pemodelan juga ya, pemodelan berbagai macam produk asuransi yang masih tradisional atau secara masih simpel. Nah, itu gimana sih memodelkan benefitnya seperti apa, atau manfaat dari kematian atau manfaat survive. Nah, itu juga dipelajari tuh di kontingensi jiwa. Nah, kemudian ada lagi pemodelan risiko 1. Nah, ini juga sejalan dengan statistika matematika dan kontingensi jiwa. Karena pada dasarnya kontingensi jiwa juga pemodelan risiko, tapi risiko di bagian life ya, life insurance gitu. Jadi pada asuransi jiwa pemodelan risikonya seperti apa ya, seperti kontingensi jiwa. Tapi secara umum dipelajarinya di pemodelan risiko 1. Jadi nanti dia ketika asuransi umum juga dia masih connect gitu ya, masih masuk. Nah, kemudian di semester 4 ya masih ada biologi umum ya, masih ada matkul wajib dari fakultas gitu ya. Kemudian ada PPD. Nah, PPD ini persamaan diferensial ya. Jadi persamaan diferensial yang kalau misalkan di matematika itu namanya persamaan diferensial biasa. Di kita persamaan diferensial. Tapi dia masih dasar sih, jadi nggak terlalu dalam. Kita mempelajarinya juga sekedar kulitnya aja jadi ya, supaya supaya mahasiswa ilmu aktuaria tuh kalau ditanya persamaan diferensial tuh tahu gitu. Oke, kemudian model stokastik ya, atau kalau di statistik itu proses stokastik 1.
Itu namanya model stokastik. Nah, ini apa? Jadi model stokastik ini mempelajari evolusi ya atau perubahan-perubahan individu yang bergerak secara acak gitu, keadaan-keadaannya secara acak. Nah, itu dipelajari di sini. Ada berbagai macam ya, ada proses Markov atau rantai Markov, ada proses Poisson. Nah, nanti macam-macam deh. Seru sih, seru ini. Kemudian ada lagi metode peramalan. Nah, metode peramalan ini apa? Sesuai namanya ya, meramalkan. Jadi kita di sini mempelajari berbagai macam cara untuk meramalkan masa depan. Seperti misalkan kita mau meramalkan harga saham, pergerakan harga saham, nah itu pakai metode peramalan gitu. Ada cara-caranya, ada metodenya ada. Kemudian ada lagi model survival. Model survival ini mungkin awalnya pengenalannya mirip seperti kontingensi jiwa 1 gitu ya. Tapi dia pada akhirnya lebih ke bagaimana kita memodelkan data-data survival dengan berbagai macam karakteristik gitu, seperti ada yang datanya nggak lengkap lah, ada yang data mulai waktunya tuh nggak sama gitu kan, akhirnya dibutuhkan suatu metode. Nah, di sini kita mempelajarinya di metode survival. Kemudian ada lagi kontingensi jiwa 2. Nah, kontingensi jiwa 2 ini lebih ke model-model buat life insurance, tapi udah advance nih, udah advance. Jadi dia udah mulai ada yang namanya nanti join life. Join life itu apa nanti? Join life itu ketika misalkan ada 2 individu yang membeli produk asuransi. Nah, jadi nanti produk asuransinya mengikat antara 2 individu itu nanti ribet ya. Jadi perlu dasarnya dulu nih, kontingensi jiwa 1-nya harus kuat dulu untuk mempelajari kontingensi jiwa 2. Kemudian ada lagi pemodelan risiko 2. Nah, ini juga memang lebih advance dari pemodelan risiko 1, tapi mostly kita memodelkan risiko lah di situ ya, untuk mencari gimana sih gitu, bila risiko yang secara umum itu kalau kita modelkan gitu. Oke, bisa lanjut oleh Kak Adrian. Oke, saya akan melanjutkan untuk semester 5 dan seterusnya. Kalau untuk di semester 5 itu mata kuliah wajibnya ada 3, yaitu tugas akhir 1, ilmu data dan investasi. Dan model linear lanjut, berarti ada 4 ya. Kalau untuk teori investasi sendiri, nah kalau tadi Kak Kevin udah bilang bahwa semester 1 dan 4 itu lebih banyak untuk dasar-dasar teoremanya, sedangkan kalau di semester 5 ke atas itu kita lebih banyak belajar ke praktikalnya. Contohnya ada misalkan mata kuliah ilmu data. Nah, kalau tadi tuh di semester-semester sebelumnya kita udah diajari nih gimana sih proses berpikir untuk membuat suatu algoritma dan dasar-dasar pattern-nya. Nah, kalau di ilmu data ini tuh kita belajar untuk mengolah data. Misalkan nih kita jadi aktuaris di satu perusahaan asuransi, kan nggak mungkin kan datanya itu hanya sedikit sehingga bisa dihitung pakai kertas dan kalkulator misalnya. Bahkan ada beberapa kasus datanya itu sangat besar sampai jutaan, sampai dia itu udah nggak bisa diolah dengan software yang biasa kita pakai, kayak misalkan Excel. Jadi dia menggunakan software-software khusus yang cara mengoperasikannya itu perlu pakai bahasa pemrograman. Selanjutnya ada teori investasi. Nah, di sini kalian tuh mempelajari dari sisi investasinya nih. Contohnya kayak misalkan kalau kalian belajar di kontingensi jiwa itu kan kalian banyak menggunakan suku bunga sebagai asumsi, lalu di matematika keuangan juga kalian menggunakan suku bunga sebagai asumsi. Nah, di teori investasi ini tuh kita belajar nih gimana sih untuk meng-achieve target return itu gimana kita harus investnya tuh kemana, sekaligus memperkenalkan kita kepada instrumen-instrumen investasi yang ada. Selanjutnya ada mata kuliah model linear lanjut. Nah, kalau sebelumnya itu kalian udah belajar model linear. Nah, di model linear lanjut ini tuh belajar apa sih? Nah, kalau di model linear itu kalian belajar hal untuk
model linear untuk data-data yang error-nya itu berdistribusi normal. Nah, tapi emang di kehidupan nyata itu semua data itu berdistribusinya normal. Nah, ternyata enggak kan. Nah, di model linear lanjut ini, kalian itu mempelajari lebih dalam untuk menggunakan model linear di data-data yang karakteristiknya itu berbeda. Selanjutnya untuk mata kuliah pilihannya ada akuntansi 1, teori mikroekonomi, dan model stokastik 2. Nah, di akuntansi 1 otomatis kalian belajar tentang akuntansi ya. Nah, aktuaris ini kan kita sebagai aktuaris itu kan menjembatani antara accounting, kita menghitung sisi liability untuk accounting-nya. Nah, otomatis itu kita sebagai aktuaris harus tahu nih struktur dari laporan keuangan tuh kayak gimana sih supaya kita tuh tahu hasil dari perhitungan kita itu ujungnya itu ada di mana. Karena kan kalau di perusahaan kan pasti ujungnya perlu belajar akuntansi supaya kita tuh tahu pekerjaan kita itu endingnya akan efek perusahaan itu seperti apa. Selanjutnya teori mikroekonomi. Kalau teori mikroekonomi ini tuh untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang dampak mikroekonomi terhadap perusahaan. Kayak misalkan gimana sih dampak dari mekanisme pasar terhadap perhitungan kita gitu. Kalau dalam model stokastik 2 itu kita mendalami lebih dalam dari yang ada di model stokastik 1. Selanjutnya untuk di semester 6 itu hanya full mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihannya ada akuntansi 2, teori makroekonomi, pemodelan keuangan derivatif, machine learning, asuransi umum, asuransi kesehatan, dan manajemen risiko 1. Nah, di akuntansi 2 itu kita mempelajari lebih dalam dari yang ada di akuntansi 1. Untuk teori makroekonomi itu, nah kalau di semester 5 kita udah belajar dalam scope perusahaan, teori makroekonomi itu kita mau lihat dari scope global atau di negara. Contohnya kayak misalkan adanya pandemi corona itu menyebabkan Indonesia memasuki masa resesi. Nah, sebagai aktuaris itu kita harus tahu nih, apa sih dampak adanya resesi ini terhadap perusahaan kita, ada nggak sih dampaknya terhadap perhitungan kita, apakah ada dampaknya terhadap suku bunga. Nah, itu kita sebagai aktuaris penting untuk mempelajari both micro and makroekonomi, supaya kita tuh dalam bekerja lebih memahami apa aja sih yang berkaitan dengan variabel yang kita hitung. Selanjutnya ada pemodelan keuangan derivatif. Kalau tadi di teori investasi itu kita lebih belajar ke primary security kayak saham, obligasi. Nah, di pemodelan keuangan derivatif ini tuh kita lebih advance produk-produk investasinya. Kayak misalkan kita belajar opsi, atau forward, future, dan swap. Selanjutnya di machine learning itu kita mempelajari lebih dalam dari apa yang kita pelajari di data science. Untuk asuransi umum, dan asuransi kesehatan, kalau ilmu-ilmu yang sebelumnya kita udah pelajari itu kan ruang lingkupnya itu lebih bersifat general kan, applicable di berbagai bidang. Nah, di sini itu kita mempelajari lebih dalam kira-kira penggunaan real dan aplikasinya kalau di asuransi umum dan asuransi kesehatan itu kayak gimana sih? Nah, itu bisa dipelajari di mata kuliah ini. Kalau untuk manajemen risiko, itu kita mempelajari, nah kita kan tadi udah bisa menghitung nih, misalkan di teori risiko kita udah bisa menghitung risikonya tuh segini. Nah, terus setelah kita mendapatkan nilai tersebut, mau diapain? Nah, di manajemen risiko ini kita itu belajar apa aja sih yang harus kita lakukan dari perhitungan yang udah kita dapat. Jadi, sebagai aktuaris kita bisa menjelaskan, oh resiko ini tuh segini loh, maksudnya tuh apa sih? Terus yang dampaknya untuk perusahaan apa? Terus yang harus kita lakukan apa? Nah, di manajemen risiko ini tuh kita mempelajari how to manage risk-nya. Selanjutnya di semester 7 itu ada mata kuliah pilihan magang profesi, teori dana pensiun, manajemen risiko 2, perangkat lunak aktuaria. Kalau magang profesi ini jadi teman-teman itu diberi kesempatan untuk magang di perusahaan itu bisa disetarain jadi mata kuliah. Jadi teman-teman dianggap mengambil mata kuliah sebesar 3 SKS, tapi mata kuliah itu tuh sebenarnya teman-teman magang di perusahaan. Lalu untuk teori dana pensiun itu kita mengaplikasi kayak yang tadi dana pensiun, kayak misalkan tadi Kak Kevin udah jelasin nih, kalau di kontingensi jiwa 2 kita belajar untuk suami istri, misalkan ada 2 individu,
di Join Life. Nah, kalau di dana pensiun itu kan skopnya perusahaan biasanya. Nah, kalau di perusahaan kan nggak cuma ada 2 individu, bisa ada 1.000, 4.000, bahkan puluhan ribu individu. Nah, apakah modelnya itu sama perlakuannya? Nah, itu kita belajarnya di teori dana pensiun. Sedangkan untuk manajemen risiko 2, itu kita mempelajari lebih dalam dari apa yang ada di manajemen risiko 1. Lalu untuk perangkat lunak aktuaria, di sini itu kita belajar menggunakan software-software untuk yang biasa digunakan oleh aktuaris. Kalau tadi misalkan di data science dan machine learning itu lebih ke pengolahan data in general, kalau di perangkat lunak aktuaria ini tuh lebih detail ke apa sih yang benar-benar dilakukan oleh seorang aktuaris. Nah, untuk di semester 8 itu ada tugas akhir 2. Next slide. Nah, teman-teman kan dari prodi ilmu aktuaria nih, otomatis mostly arahnya pengen jadi aktuaris dong. Nah, di prodi ilmu aktuaria ini tuh ada mata kuliah yang bisa disarankan menjadi mata ujian profesi ASAI. Seperti misalkan A10 itu dapat disetarakan dari matematika keuangan 1 dan matematika keuangan 2. Untuk A20 itu dari statistika matematika 1 dan statistika matematika 2. Untuk ekonomi dari teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Tapi kalau yang mikro-makro itu kan pilihan ya tadi. Lalu untuk akuntansi itu dapat disetarakan dari mata kuliah akuntansi 1 dan akuntansi 2. Nah, selanjutnya A50 atau namanya metode statistika itu bisa disetarakan oleh dengan melalui kuliah 3 mata kuliah, yaitu model linier, metode peramalan, dan model survival. Nah, terus ada A60 atau matematika aktuaria. Nah, di sini yang lebih ke kontingensi jiwa 1 dan kontingensi jiwa 2 harus diambil tuh. Terus habis itu A70 atau pemodelan risiko dan pemodelan dan teori risiko. Nah, ini melalui 2 mata kuliah, yaitu pemodelan risiko 1 dan pemodelan risiko 2. Next. Oke, jadi tadi kan kita sudah tahu tuh apa mata kuliah apa saja yang diperlukan untuk ngambil penyetaraan ya. Nah, sekarang aku bakal jelasin caranya atau mekanisme untuk melakukan penyetaraan. Pertama, yang pasti ambil dulu ya, ambil mata kuliah yang tadi udah disebutin oleh Kak Adrian dan saya gitu ya. Nah, setelah diambil mata kuliahnya, pastikan kalian lulus mata kuliah tersebut minimal nilainya A- ya. Nah, untuk yang mata kuliah yang memerlukan 2 atau 3 mata kuliah untuk penyetaraan yang membutuhkan 2 atau 3 mata kuliah, itu rata-rata nilai dari 2 atau 3 mata kuliah tersebut harus di atas 3,5, nggak boleh 3,5 ya, nggak boleh ke bawah, nggak boleh 3,5 ke bawah. Nah, jadi misalkan kalian mau menyetarakan A20 atau statistika matematika ya. Nah, jadi kalian harus dapat minimal rata-ratanya adalah 3,5. Jadi kalau misalkan kalian dapat statistika matematika 1-nya A, kemudian statistika matematika 2-nya B, nah karena A itu di dalam angka adalah 4 dan B itu kalau kita convert ke angka jadi 3, rata-ratanya kan 3,5 ya. Nah, ini nggak bisa. Ini kalian belum bisa menyetarakan gitu ya. Jadi harus misalkan statistika matematika 1-nya dapat A, kemudian statistika matematika 2-nya dapat B plus. Karena A itu 4 dan B plus itu 3, rata-rata yang kalian dapat itu adalah 3,65, di mana ini di atas dari 3,5. Nah, jadi kalau rata-ratanya di atas 3,5, maka kalian bisa menyetarakan matkul tersebut gitu ya. Jadi pastikan lulus minimal atau di atas A- ya. Kalau misalkan 2 atau 3 mata kuliah gitu. Nah, kemudian kalian juga harus bayar pendaftarannya, tapi tenang aja, nanti aku bakal jelasin lagi ya. Jadi bayar dulu aja, bayar. Untuk sebelum-sebelumnya ya, misalkan tahun ini dan tahun sebelumnya itu 300.000. Mudah-mudahan aja nggak naik ya tahun depan gitu ya. Nah, kemudian
kumpulkan semua berkas yang diperlukan. Jadi nanti bakal ada koordinator. Koordinatornya ini bakal meminta atau ngirim jarkom, ya jarkom atau broadcast gitu ya. Jadi berkas-berkas apa aja yang diperlukan itu bakal ada di situ. Jadi kalian tugasnya hanya mengumpulkan, artinya di print semuanya, semua berkas, jangan sampai menyulitkan koordinator ya, karena ngurusin orang banyak koordinator ini. Jadi pastikan bahwa ngumpulin berkasnya tepat dan sesuai dengan apa yang diminta oleh koordinator. Nah, kemudian kalian cukup tunggu aja. Tunggu biasanya memang agak lama sih, mungkin sekitar 4 bulan gitu ya, 4 bulan atau lebih. Nah, kemudian kalau sudah ada informasinya, sertifikasi kalian bisa diambil tuh di tata usaha Departemen Matematika, dan uang penggantiannya juga bisa diambil. Jadi biaya pendaftaran yang kalian udah bayar 300.000 itu nanti bakal dikembalikan, jadi di reimburse gitu ya sama Departemen Matematika. Baik ya, Departemen Matematika. Oke, next. Nah, untuk teman-teman yang misalkan nggak sabar nih pengen belajar duluan, atau misalkan nilainya kurang dari syarat untuk penyetaraan, nah teman-teman itu bisa juga ujian langsung di PAI. Nah, untuk informasi mengenai ujian langsung di PAI itu bisa lihat di www.aktuaris.or.id. Nah, nanti teman-teman ke tab ujian dan pendidikan. Di sana itu informasinya lengkap banget, ada informasi jadwal, tempat, dan biaya ujian, lalu ada pedoman ujian, tata tertib ujian, lalu ada silabusnya juga untuk setiap mata ujian yang diambil, bahkan ada contoh soalnya dan ada kunci jawabannya. Jadi teman-teman bisa latihan dari soal-soal yang dipakai di ujian tahun sebelumnya, sekaligus sudah ada kunci jawabannya. Jadi untuk teman-teman yang misalkan nggak bisa penyetaraan atau mau ujian, nggak usah khawatir, karena resource di websitenya itu resourceful banget. Teman-teman bisa cari informasi mengenai ujian itu di websitenya, termasuk buku-buku yang dipakai apa aja dan materi yang dipelajarin itu apa aja gitu. Next. Nah, selanjutnya ada prospek kerja dari ilmu aktuaria ya. Prospek kerja di ilmu aktuaria itu banyak banget, luas banget, nggak cuman aktuaris. Ya, yang udah pasti itu aktuaris ya. Aktuaris itu yang bekerja di bidang aktuarianya di perusahaan yang dari tadi kita sudah pelajari ya, baik itu life insurance atau non life insurance. Nah, itu jadi kita bakal mengaplikasikan teori-teori yang udah kita pelajari di perkuliahan. Nah, kemudian ada dosen. Dosen ini yang ngajarin kita nanti ya, yang ngajarin mahasiswa-mahasiswa aktuaria. Enggak hanya aktuaria, statistik pun bisa kita ajari gitu ya. Bisa kita jadikan dosen. Kemudian konsultan aktuaria. Konsultan aktuaria ini dia bekerja seperti penasihat saja, penasihat di bidang aktuaria kepada, mungkin perusahaan ini belum terlalu besar, jadi hanya butuh konsultan saja, belum butuh aktuaris. Nah, di sini peran kerja aktuaria bekerja gitu ya. Misalkan bagaimana sih resiko di asuransi jiwa gitu ya. Misalkan Kak asuransi Kevin jiwa dan ini. Kak Adrian, Ya. waktunya 2 menit lagi ya, Kak. Oke, siap-siap. Nah, Oke. kemudian ada risk management. Nah, risk management ini apa? Kita mau menanggulangi risiko atau menghadapi risiko yang ada gitu ya. Gimana langkah-langkahnya yang seperti dijelaskan Adrian tadi di kuliah manajemen risiko itu dipelajari gitu. Bagaimana cara memitigasi risiko-risiko tersebut di suatu perusahaan di real life. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari, contohnya apa aja sih yang kita udah pelajarin itu, contoh aplikasinya itu kayak gimana. Nah, misalkan nih kalau di matematika keuangan itu kita menghitung nilai amortisasi. Amortisasi itu apa sih? Oh, misal contohnya itu kayak gini, misalkan kita mau beli rumah seharga 1 miliar. Nah, kita mau mencicil 10 tahun dengan suku bunga 6%, cicilan kita tiap bulan tuh berapa sih? Nah, itu tuh contoh salah satu aplikasi dari matematika keuangan. Yang kedua adalah kontingensi jiwa. Nah, di kontingensi jiwa ini kita tuh bisa menghitung premi dan valuasi liabilitas perusahaan asuransi. Oh, misalkan untuk orang berumur 40 dan memiliki kebiasaan merokok, tapi
dia tidak ada riwayat penyakit lainnya, kira-kira tuh preminya tuh berapa sih? Kira-kira ekspektasi umur dia tuh sampai kapan? Nah, itu kita pelajari di kontingensi jiwa. Selanjutnya untuk time series, seperti yang tadi udah dijelasin Kevin, itu kita bisa melakukan forecasting terhadap suatu nilai di masa depan, misalkan nilai harga emas, atau harga saham, atau suku bunga, itu adalah aplikasi dari mata kuliah time series. Nah, kemudian untuk aplikasi dari mata kuliah akuntansi adalah memahami dan membuat suatu laporan keuangan ya, atau buku besar gitu, bagaimana aset-aset kita seberapa besar gitu ya, itu dicatat oleh akuntan sebutannya. Kemudian model linear. Model linear ini kita aplikasikan untuk mencari korelasi antara dua variabel dalam suatu penelitian, atau misalkan di perusahaan kita ingin mencari misalkan korelasi antara umur dengan kecenderungan membeli produk asuransi, misalkan bisa itu modelkan di model linear gitu ya. Kemudian ada lagi ilmu data. Ilmu data ini seperti machine learning juga ya. Jadi dia mengelompokkan data-data atau melakukan pembelajaran mesin gitu ya. Jadi banyak kita memodelkan, tapi yang memodelkan itu nanti komputer gitu, bukan kita gitu. Oke, sekian dari saya dan Adrian. Terima kasih dan tetap semangat untuk adik-adik semua ya. Oke. Ya, terima kasih terima semua. kasih. Semoga paparan dari kami bisa menambah semangat teman-teman buat belajar di Prodi Ilmu Aktuaria. Amin. Oke, terima kasih Kak Kevin dan Kak Adrian atas pemaparan materinya. Wah, jadi kita lebih tahu lagi nih tentang apa aja sih isi perkuliahan di dalam aktuaria tadi. Ada mata kuliahnya apa aja, terus gimana sih penyetaraan itu, terus ujian PAI seperti apa, sampai ke prospek kerjanya juga bagaimana. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak ya. Oke, kita udah dapat beberapa pertanyaan nih dari adik-adik Departemen Matematika Angkatan 2020. Oke, langsung aja nih yang pertama. Orangnya malu-malu, jadi dia nggak mau nyebutin nama, anonim aja nih. Bisakah kita ngambil ujian penyetaraan di luar kampus? Dan gimana caranya, Kak? Silakan Kak dijawab, Kak. Ya, mungkin ini lebih cocok ke Kak Adrian nih. Nah tadi kan saya udah jelasin ya mekanisme tentang yang ujian di PAI. Nah, teman-teman itu bisa lihat tadi di website www.aktuaris.or.id. Nah, itu di situ ntar teman-teman bisa lihat itu dalam misalkan tahun 2021 tuh akan ada ujian berapa kali dan pada tanggal berapa aja. Nah, itu teman-teman pas jadwalnya udah keluar kan teman-teman bisa kirain, oh saya mau ujian ini nih. Nanti untuk materi itu apa aja, teman-teman bisa lihat juga di silabus ujian dan pedoman ujiannya. Nah, di situ tuh udah lengkap banget sampai cara pendaftaran itu ada, cara pembayaran itu semua udah ada guidance-nya. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin aja websitenya www.aktuaris.or.id. Oke, jadi kalau mau di luar itu langsung ujian aja ya, Kak ya? Nah, Kak, sepengetahuan Kakak nih Iya, kira-kira betul. setahunnya itu PAI biasanya ngadain ujian berapa kali sih, Kak? Biasanya itu dalam setahun PAI mengadakan ujian itu 2-3 kali sih biasanya. Gitu. Oke, 2-3 kali ya, Kak, sepanjang tahun ya, Kak ya? Oke, makasih Ya, Kak Adrian buat jawabannya. Kemudian yang kedua dari Gevira Nur Fatimah, Statistika 2020. Pertanyaannya, apa boleh dari Prodi Statistika ngambil peminatan aktuaria? Nah, mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke, jadi boleh ya, boleh anak statistik, anak matematik itu untuk mengambil mata kuliah pilihan di aktuaria itu boleh. Jadi selama dia nggak melebihi SKS-nya sih ya. Kalau udah melebihi kan nggak bisa ya. Jadi nanti boleh diambil. Banyak kok teman-teman kita juga yang anak matematik, anak statistik itu ngambil misalkan mata kuliah kontingensi jiwa 1, 2, atau teori mikroekonomi, makroekonomi itu banyak yang ambil. Gitu. Oke, jadi nggak eksklusif buat teman-teman dari dari Prodi Aktuaria aja ya, Kak. Jadi anak matematika dan anak statistika juga bisa ngambil ya, Kak ya? Yes, bisa. Oke, Bisa banget. Oke, lanjut nih, Kak. Masih ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan udah sempat dijelasin ya, sistem atau cara mengenai penyetaraan di kampus, di mata-mata kuliahnya seperti apa aja sih syaratnya. Nah, menurut kakak nih yang udah berpengalaman,
andaikan kita misalnya nggak bisa ngambil penyetaraan karena nilainya kurang dari nilai rata-rata minimum 3,5. Nah, menurut kakak, sebaiknya kita ngambil lagi mata kuliah itu, jadi di semester depan atau tahun depan kita ngulang lagi, atau sebaiknya kita langsung ambil ujian PAI aja, karena kan kita mungkin dari teman-teman 2020 nggak tahu juga seperti apa sih seremnya ujian PAI 2020 gitu loh. Silakan nggak dijawab, Kak? Kalau menurut saya, kalau misalkan udah pernah ngambil mata kuliahnya dan ternyata misalkan nilainya itu nggak mencukupi untuk penyetaraan, nggak usah ngambil mata kuliah itu, nggak usah ngulang ibaratnya, karena lebih baik alokasi waktunya itu digunakan untuk mengambil mata kuliah lainnya. Nah kan tadi sebelumnya kan udah belajar nih mata kuliah untuk ujiannya di kampus. Nah menurut saya lebih baik kalau ambil aja ujian di PAI, toh kamu juga udah pernah belajar kan di kampus, jadi cukup mengulang aja materinya dan perbanyak latihan soal. Oke, jadi sebaiknya langsung ambil ujian aja ya, Kak? Iya, betul. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Untuk ujian PAI sendiri, kira-kira kita bisa tahu isi materi ujiannya dari mana, dan juga untuk buku sumber belajarnya bisa didapat dari mana aja nih, Kak? Kalau sumber silabus ujiannya itu ada di website PAI-nya, tadi di bawah tab ujian dan pendidikan. Nah, untuk bukunya itu sebenarnya di perpus matematika UI itu ada, atau di perpusat itu juga kadang ada. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan nggak nemu, itu bisa coba cari di digitalisasi Radian, itu juga biasanya ada. Nah, tapi kalau misalkan nggak nemu-nemu juga, mungkin bisa pinjem ke kakak-kakak yang sebelumnya udah pernah ujian, atau kalaupun mau, itu sebenarnya di PAI itu bisa menyediakan jasa untuk fotokopi. Jadi ntar kalian email aja ke sekretariatnya, minta untuk mau pinjem buku yang dipakai buat ujian gitu. Nanti biasanya akan dikasih price list untuk biaya fotokopinya gitu. Oh, jadi banyak banget ya kayak untuk sumber belajarnya ya. Terutama dari Departemen Matematika sendiri juga sangat mendukung kayak dengan adanya digitalisasi Iya, Radian, terus dari betul. perpustakaannya juga udah lengkap banget. Nah, pokoknya harus dimaksimalkan gini nih untuk ujian dan juga penyetaraannya. Oke, Kak. Terima kasih Kak Kevin dan Kak Adrian untuk jawabannya. Dengan berakhirnya pertanyaan yang tadi, maka berakhir juga lah untuk sesi display peminatan aktuaria PDM 2020 ini. Saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Kevin dan Kak Adrian untuk bisa meluangkan waktunya untuk berbagi dengan adik-adik angkatan 2020. Semoga ada kesempatan buat kita bisa ngobrol lagi nih, Kak, ya. Dan juga tentunya saya mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman Departemen Matematika 2020, para penjajah samudra yang semangatnya masih keren banget dan udah mau untuk meluangkan waktu menyaksikan kegiatan display peminatan aktuaria 2020 ini. Saya sama panitia undur diri, mohon maaf atau kalau ada kekurangan. Selamat siang teman-teman semuanya. Sampai jumpa.